Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video sebelumnya kita sudah nge-unboxing dan review singkat ya produk-produk dari GameX ini teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan rakit tentunya ya pakai komponen mini ITX ya. Ini ada B660, ada i3-12100 polos, sudah ada RAM sama SSD-nya ya. Kita akan pasang pakai casing GameX Spark Mini yang ini, lalu power supply yang GP550, terus ada coolernya A96 dan fan yang C8 reverse ini ya. Pokoknya rakitan ini akan serba GameX ya. Dan langsung aja kita masuk ke proses perakitan ya, karena harusnya proses rakitnya nggak akan bikin pusing ya. Ini harusnya rakitnya masih simple-simple aja, oke? Oke, kita sudah ada di area motherboard ya. Kita akan pasang coolernya dulu, si A96 ya. Oke, dia datang sudah seperti ini. Harusnya cooler ini udah jalan-jalan ya. Jujur gue nggak tahu apakah ini cooler yang keluarnya baru atau tidak ya. Dan yang jelas di sini sudah ditempel bautnya, jadi gue tinggal ikutin aja alurnya ya. Dia sudah support sampai AM5 juga ya, 1700 sama AM5 dia sudah bisa. Nah, oke, ini udah ya. Untuk pastanya, tunggu, ini harusnya tuh di bautnya dari belakang guys ya. Buat teman-teman nih kalau misalkan rakit pakai cooler yang seperti ini, biasanya dia di bautnya di belakang ya. Jadi kita harus raba-raba dulu guys ya, ini posisi-posisinya ya. Nah, kayak gini. Oke, dan ini rada sedikit susah teman-teman ya. Oke, ini tinggal kita atur-atur posisi-posisinya. Untuk pastanya biasanya gue pasang di sini teman-teman, di tengah ya. Oke, kok habis sih pastanya guys? Sebentar ya. Ini ada pasta bawaannya sih, cuman masih segel, jadi gue nggak pakai. Ini apaan sih, pastanya pada habis semua. Sebentar ya. Nah, cukup sebiji jagung aja buat gue mah ya. Untuk i312 ya, ini i312 tadi ya udah disebutin ya, dia ngadep ke bawah begini. Kita tinggal raba-raba aja guys posisi ininya nih. Oke, tunggu, ini kurang naik ya. Nah, ini di sini sampai semuanya ketemu ya. Nah, begini masukin washer yang merahnya. Habis itu kita tinggal baut lagi guys ya. Jadi kalau dibilang simple, kalau dibilang susah. Jadi teman-teman harus posisinya ngepas aja ya. Oke. Kode gini bisa kita baut pakai obeng yang minus ya guys ya. Jatuh dia. Kita baut. Sampai kapan dibautnya? Sampai dia nggak bisa muter aja guys ya. Nggak perlu sampai tuh banget lah. Oke. Bisa pakai tangan dulu guys. Atau langsung aja pakai tangan lah ya. Ini kalau ini agak susah, bisa pakai ini ya. Sip, ini udah. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau udah kita tinggal colokin aja si PWM nya ya. Ini umpetin ke dalam sini biar kelihatan rapi aja guys. Kita colokin di CPU fan ya. Dar ya. Udah gini kita tinggal menuju ke area casingnya. Kalau casing ini simple sebenarnya teman-teman ya. Kita cuma harus nyabut satu titik ini di bagian tempered glass, udah ya. Itu aja. Sama yang area power supply ya. Jadi ada 3 baut teman-teman ya. 1, 2 sama di sini nih, di dalam 3. Ya, cuman itu aja harus dilepas ya. Oke. Pakai obeng yang plus tentunya ya. Ini mau disambil ditidurin gini juga nggak apa-apa guys, sama saja ya. Kita amankan baut-bautnya. Ini
Intinya prosesnya nggak susah ya. Satu lagi. Pada saat nge-review casing ini gue lupa ngasih tahu teman-teman kalau si bagian tempat power supply ini ya, selain untuk power supply kita bisa masang dua buah SSD SATA atau hard disk SATA yang 2,5 inci ya di area luar sini ya. Oke, tapi karena di video kali ini kita nggak pakai, benar-benar pure satu NVMe aja, jadi ya wes ini kita kosongkan ya. Kita sekarang masang motherboardnya ke dalam casing. Oke, di sini bebas ya teman-teman mau pasang power supply dulu atau motherboard dulu. Cuman di sini gue mau pasang motherboard dulu, jangan lupa pasang backplate-nya ya. Tapi karena ini gue hanya nyontohin aja, jadi backplate-nya tidak ku pasang ya guys ya. Oke, intinya ya ini untuk motherboard yang motherboard yang mini ITX ya. Memang sudah pasangannya ya. Jadi ada 4 baut ya. Tinggal kita baut-baut aja sesuai posisinya masing-masing ya. Tunggu, ini kenapa kagak masuk ya? Atau kita cari yang masuk dulu deh ya. Nah, di sini dulu, lalu di ujung kanan ya. Nah, di sini. Lalu di sini, pokoknya ada 4 baut ya. Dan terakhir ada di sini ya. Oke. Untuk casingnya sendiri, colokannya hanya ada 2 teman-teman ya. Dia hanya ada USB 3 dan adanya front panel, cuman itu aja, nggak ada colokan-colokan yang lain ya guys ya. Nah ini bisa langsung colok seperti ini, nggak ada audio dan kawan-kawan. Kalau kalian mau nyolokin audio ya berarti kalian nyoloknya di area motherboard ya. Tuh ini pasang front panel emang kadang suka bikin gregetan guys ya. Apalagi motherboard mini ya, pasang HD delete, reset, power dan kawan-kawan ya. Gue masih bilang ini masih termasuk enak-enak aja guys ya, bukan casing yang ngeselin walaupun dia kecil ya. Makanya gue di sini masang motherboard dulu. Kalau masang power supply dulu mungkin gue akan sedikit gregetan ya. Oke. Nah area sini nanti teman-teman mungkin bisa rapihin pakai kabel tis atau kayak gimana kalau misalkan teman-teman mau dibikin lebih rapih ya. Tapi kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa aja gitu ya, toh nanti kan dia akan ketutup juga ya. Oke, sekarang kita akan pasang power supply-nya atau fan bawah dulu deh ya. Untuk fan bawah ya kita akan baut dulu ya, nanti gue akan jelaskan ya. Untuk fan yang datang ke gue ini dia reverse ya teman-teman ya, jadi kita bisa masang dengan posisi yang tetap estetik ya, tapi sirkulasinya tetap aman ya. Oke, jadi kan kalau fan itu ada bagian depan atau belakang ya. Biasanya anginnya masuk dari depan, keluar di area belakang ya. Cuman yang ini dia posisinya itu terbalik guys ya. Jadi angin masuknya dari belakang, keluarnya di depan. Makanya namanya reverse ya, atau kebalikannya ya. Oke, mana nih lubangnya nih ya. Nah, sip, kita baut dulu. Untuk colokannya dia ada ARGB 3 pin dan juga PWM ya. Mana nih lubangnya? Oh, ini ada kabelnya yang sedikit nyangkut ya, jadi gua harus bikin posisinya pas dulu. Nah, sampai dia bisa dibaut. Nah, sip. Jadi pemasangan fan casing di casing ini masih mudah ya. Ini gue cuma nyontohin pakai 2 baut ya. Kalian kalau rakit ya nanti pakai bautnya 4 biji teman-teman ya. Oke, nah jadi seperti ini guys ya. Ini fan itu biasanya kalau area sini itu angin masuk,
ya. Nih area yang nggak ada tulang itu angin masuk. Nah ini keluar ke bawah. Tapi karena ini reverse, dia tuh masuknya dari bawah, keluarnya di atas ya. Jadi kita tetap bisa estetik pakai fan yang ini teman-teman ya. Itu ini kita colokin deh fan-nya ya. Nah untuk colok-colokannya ada di atas apa di bawah nih ya. Dua-duanya di atas ya. Jadi gua harus mengakali biar dia tetap bisa muter tapi dia tidak mengganggu ya. Oke, ini tahu-tahu sampai kelar aja ya. Abis ini kita pasang power supply-nya. Oke, sekarang kita masang bracket power supply-nya ya. Oke, gue tadi sempat bingung masangnya begini atau begini ya. Dan kalau ngikutin posisi casing, memang kalau lihat di manual ya, fan-nya itu harusnya adanya di sini, teman-teman ya, di bagian area belakang sini ya. Jadi sirkulasinya masuk dari atas ya. Cuman yang datang ke sini kan yang ukuran ATEX standar seperti ini ya. Jadi fan-nya ada di sini. Dan kalau gue bikin seperti ini ya, nanti dia akan ke depan fan-nya ya, nyedotnya malah nggak maksimal. Jadi gue bikin seperti ini aja ya. Ini yang paling masuk akal ya. Jadi fan-nya anginnya masuknya sedikit seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi apakah ini muat atau enggak? Oh muat deh ya. Begini kita baut dulu ya guys ya. Oke, mana nih bautnya ya, kita ambil dulu 4 baut untuk PSU ya. Oke, dan kalau kalian lihat di bagian casing ya, kalau rakitan seperti ini jangan berharap kayak wah aku pengen rapih banget bang ya. Pasti akan ada kabel yang sedikit kriwil-kriwil guys ya. Itu tidak apa-apa, masih aman-aman aja. Dan enaknya rakitan kayak gini tuh cocoknya kalian pakai power supply yang modular teman-teman, biar lebih leluasa. Lalu SFX sih kalau buat gue, biar lebih lega aja. Cuman kalau kalian mau pakai ATX ya, ini akan kelihatan lebih padat ya. Itu terserah kalian lah, semuanya sama-sama bagus ya. Selama dia nyala dan berfungsi, yowes, aman tenang guys ya. Nah, ini kita colokin iniannya ya. Ya kita bikin on. Sekarang kita ganti posisi kamera dulu ya. Nah harus begini guys posisinya. Ini kabel-kabelnya kita coba masukin ya. Apa seharusnya ini power supply duluan ya? Tapi enggak, enakan terakhir. Oke. Sip. Nah, ini tinggal disesuaikan aja guys sama posisinya ya. Nah, ini tadi kabel iniannya, kalau misalkan melintir dicari posisi yang pasnya guys ya. Nah, jadi dia bisa tetap lurus dan aman ya. Mana nih? Sip ya. Ini gue baut dulu di sini. Jadi ada penyangganya di sini yang harus kita baut. Penyangga. Nah, habis itu di bagian atas sininya. Dan satu lagi di area sini. Ya, jadi ada satu di dalam, 2 dan 3. Ya, oke. Dan ini power supply ATX-nya jujur lebih panjang sedikit teman-teman ya. Oke, kalau udah gini kita tinggal sesuaikan posisi
kabelnya saja. Tadi keluar dari situ. Berarti ini gimana caranya dia nyumput ke situ ya. Harus bisa guys. Diakalin aja pokoknya ya. Nah, dikriwil-kriwil sama kalian. Kalau udah gini kita colokin yang 24 pinnya. Hup. Colokin ke motherboard. Sip. Nah, di kabelnya masih bisa kelihatan rapi. Lalu ini 8 pin yang 4+4 ya. Untuk CPU. Lewat sini aja guys. Nyempil pokoknya, sempilin. Gimana caranya? Terserah kalian. Ya, pokoknya sempilin aja. Sip. Nah, sebenarnya kalau gini udah selesai guys ya. Tapi di sini kita akan pakai graphic card ya. Untuk graphic card tadi gue belum sebutin ya. Kita pakai GTX 750 ya. Apa 750 Ti ya? Gue lupa deh, punya gue ini 750 apa 750 Ti sih guys. 750 Ti ya. Oke. Gue nggak mau pakai VG yang gede-gede ya, dan nggak mau pakai kabel-kabelan juga. Jadi biar nancep aja tuh ya. Oh, hasilnya jadi masih bisa cakep. Nah, ini kita buka. Enaknya slotnya bukan yang tipe harus dipatahin teman-teman ya. Jadi bisa dibuka pasang. Hup. Nah, buat VGA-nya di sini. Tinggal kita masukin. Dar. Kalau udah ya wes, baut lagi. Jadi rakit di casing ini masih simpel lah guys. Masih enak. Ini baru VGA 1 fan ya. Kalau pakai VGA 2 fan juga kayak punya gue tuh RTX yang 3050 yang 2 fan juga itu masih masuk ke sini. Kalau kalian mau yang lebih panjang bisa, cuman power supply-nya pakai yang kecil gitu aja. Tinggal kalian pilih mau VGA-nya panjang, power supply-nya TX standar, atau mau VGA-nya nggak terlalu panjang ya, yang 2 fan standar aja tapi power supply bisa yang agak gede, yang ATX standar, atau kalian pakai VGA-nya agak panjang tapi power supply-nya kecil gitu aja guys ya. Tinggal pilih VGA panjang, power supply kecil. VGA kecil, power supply-nya agak gede, agak panjang gitu ya. Oke. Oh, rakitannya simple guys, udah jadi udah kayak gini nih. Ya, udah gini kita tinggal tutup, kita tinggal colok guys. Tinggal angkat gini aja. Wah, ini mah udah enak guys. Nih, kita tinggal tutup. Sip ya. Langsung kita nyalain. Oke guys, di sini kita jajal Valorant aja ya, karena keterbatasan storage-nya ya. Oke, kita pertama lihat dari suhunya dulu ya. Untuk suhu prosesor ada di 60-an ya. Untuk cooler yang seperti ini sebenarnya normal-normal aja, dipakai di i3 Gen 12 ya. Dia dapat suhu sekitar 60-an ya, 50 pada saat idle. Kalau lagi main game bisa 60 sampai mendekati 70, itu wajar ya. Kalau kalian mau lebih dingin ya ini pakai cooler yang tower juga dia bisa ya. Cuman kalau kalian mau pakai cooler yang ini ya, ini udah lebih dari cukup juga teman-teman ya. Ini naik turun ya 50 sampai ke 60-an ya. Daya pun dia masih ada di 100-an watt ya. Gak nyampe 200 watt ya, jadi masih irit untuk main Valorant ya. Oke. Buat gue pribadi, selama dia stabil ya, dia aman-aman aja ya, tidak ada blue screen atau apa ya, buat gue itu sudah lebih dari cukup ya. Ini gue jajal tadi di 1080p high ya teman-teman ya. Oke, selama dia masih aman-aman aja, buat gue itu udah lebih dari cukup ya. Daya tuh 120-an, power supply aman, cooler aman ya. Oke. Dan VGA pun yang 70-an juga masih aman-aman aja ya untuk VGA yang satu kipas seperti ini teman-teman ya. Memang kalau mau lebih maksimal kita harus pasang fan di bagian belakang sini ya, yang 9 cm ya.
itu akan lebih maksimal untuk sirkulasinya. Jadi angin masuk dari bawah, nanti keluar di area belakang ya. Ini karena gue nggak pakai, makanya di bagian backplate tuh gue kagak tutup ya. Dan ini pun di bagian atas untuk sirkulasinya ini masih aman-aman juga ya. Pokoknya jadi kalau kalian rakit di casing Spark Mini ini, kalian nggak perlu pusing masalah sirkulasi karena mereka juga udah mempersiapkan ya di bagian kolong ini aman, di bagian belakang tuh kalau kalian lihat ada bolong-bolong juga tuh ya di belakang motherboard itu ada sirkulasi, bagian belakang sini sirkulasi dan di atas juga sirkulasi ya. Jadi overall buat gua ini aman-aman aja ya. Oke, kurang lebih segitu aja untuk video kali ini ya karena memang fokusan gua itu ngerakit semuanya jadi satu seperti ini. Lalu kita cek and recheck ya kalau dia aman ya yo wes gitu loh. Tidak ada keluhan, tidak ada apapun, suhu aman, ini aman, itu aman, yowes berarti sudah cukup ya. Kalau teman-teman minat, linknya akan gua taruh di deskripsi ya, terutama bagian casing dan power supply-nya. Kalau untuk fan casingnya sama coolernya, jujur gua belum nemu linknya ya, atau harganya berapa, mungkin nanti kalau udah ada, linknya akan menyusul di deskripsi. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Wes. Selesai semua, langsung aja kita nyalain bismillah. Ya, sudah nyala ya. Oke, untuk fan-nya dia ARGB teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang lainnya dia non lampu-lampuan ya. Oh, oke. Gila keren ya kalau untuk casing kecil kayak gini ya. Gue jadi kepikiran untuk ganti jadi mini TX kayak gini deh ya. Lebih cakep ya. Lebih ringkes ya. Oke. Karena kalau ditaruh di meja enak, itu kecil kelihatannya teman-teman ya, nggak banyak riuh gitu. Oke, ini sudah nyala juga ke desktop ya. Kita jajal gamenya nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, karena ini SSD-nya kalau nggak salah storage kecil, plus ditambah si 750 Ti juga main gamenya nggak bisa yang terlalu berat-berat ya setahu gue. Oke, langsung aja kita jajal ya.